Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nuriana, NPM 19262050008 dari Prodi PGSD Pagi semester 6 Biong. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Zuni Ekatia Srivayanti MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 3, yaitu ragam bentuk implementasi pembelajaran terpadu. Nah, bentuk-bentuk implementasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar ini dapat digambarkan sebagai suatu yang kontinum. Dalam hal ini itu dibatasi menjadi dua kutub. Untuk kutub yang pertama yaitu implementasinya yaitu pengaitan konseptual intra dan antar mata pelajaran itu terjadi secara spontan. Sedangkan pada kutub yang kedua yaitu konseptual intra dan antar mata pelajaran itu melalui proses perorganisasian yang lebih terstruktur. Nah, di antara dua kutub tersebut itu terdapat berbagai bentuk implementasi. Dalam hal ini tuh terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu implementasi yang dilakukan secara spontan, yang kedua yaitu implementasi dalam bentuk hari terpadu, dan yang ketiga yaitu implementasi yang bertolak dari tema. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama tadi ada implementasi pembelajaran terpadu secara spontan. Nah, dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara spontan ini itu memiliki karakteristik yang mirip dengan kegiatan belajar mengajar yang mengikuti kurikulum yang isinya itu masih berkotak-kotak berdasarkan mata pelajaran. Nah, walaupun demikian, guru harus tetap merencanakan keterkaitan konseptual intra dan antar mata pelajaran yang harus dilakukan. Hal ini tuh penting sebab terwujudnya pengalaman belajar yang terhayati sebagai pengalaman yang bersifat holistik dan bermakna oleh para siswa. Nah, bentuk implementasi pembelajaran terpadu yang bersifat spontan itu guru dapat menerapkan model keterkaitan atau connected. Ada juga model shared dan juga ada model paralel. Nah, untuk model keterkaitan atau connected tersendiri yaitu bahwa di dalam satu mata pelajaran itu guru menunjukkan keterkaitan isi mata pelajaran tersebut dengan cara menghubungkan topik dengan topik dan konsep dengan konsep. Sementara itu model syarat yaitu menunjukkan upaya menemukan keterkaitan yang sama dari dua mata pelajaran yang kemudian dijadikan topik pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu menurut Jacobs model paralel yaitu model pembelajaran yang melibatkan pada satu topik pembahasannya akan dilakukan pada masing-masing mata pelajaran dengan terpisah seperti itu. Nah, untuk contoh implementasi pembelajaran terpadu yang berlangsung secara spontan, contohnya yaitu seperti seorang guru IPA akan membahas pokok bahasan air. Nah, ia bermaksud mempermadukan pokok bahasan lain dalam IPA dan pokok bahasannya itu akan menjadi relevan dalam mata pelajaran yang lain. Nah, untuk keperluan ini, sebelum pokok bahasan itu disajikan, guru merencanakan dan menentukan keterkaitan konseptual inter dan antar mata pelajaran tersebut. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, perencanaan tadi akan muncul seolah-olah terjadi secara spontan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua tadi ada implementasi pembelajaran terpadu dalam bentuk hari terpadu. Nah, pada bagian ini bentuknya itu akan diawali dengan kegiatan pengelolaan kelas dan penyusunan jadwal kegiatan untuk hari terpadu. Kegiatan ini tuh juga meliputi penyiapan pojok-pojok kegiatan belajar, alat-alat manipulatif, media cetak, dan peralatan lain yang perlu dan dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran. Dari kegiatan itu akan dirancang sedemikian rupa sehingga di dalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan asesmen. Nah, dalam perencanaan itu guru kurang memberikan pengarahan kepada siswa tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan cara melaksanakannya itu bagaimana, seperti pembentukan kegiatan untuk masing-masing kelompok atau individu, karena guru di sini tuh lebih banyak berperan sebagai fasilitator.
Selanjutnya, pada kegiatan refleksi dalam pembelajaran terpadu dilakukan pada akhir kegiatan pojok kegiatan belajar pada akhir hari terpadu. Sedangkan asesmen dilakukan secara terus-menerus agar aspek yang diamati mencakup proses maupun hasil pembelajaran. Mengingat waktu yang tersedia itu tidak cukup luas dan keleluasan siswa dalam bergerak, maka model-model pembelajaran terpadu yang bisa dilaksanakan dapat bervariasi. Nah, ada beberapa contoh dari kegiatan belajar pada hari terpadu, yaitu belajar penjumlahan dan pengurangan di pojok matematika, belajar makanan makhluk hidup di pojok IPA, belajar model-model rumah di pojok IPS, dan belajar membuat hiasan di pojok kesenian. Nah, karena sifatnya ini sebenarnya belum terpadu, maka kegiatan refleksi menjadi sangat penting dilaksanakan untuk membantu murid menemukan keterkaitan konseptual intra dan antar mata pelajaran. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada implementasi pembelajaran terpadu yang bertolak dari tema. Nah, pada bagian ini itu dituntut untuk dilakukannya perorganisasian kegiatan yang lebih terstruktur lagi. Nah, perorganisasian ini tuh dimaksudkan untuk menunjuk pada tingkat perencanaan kegiatan yang mencakup penentuan tema dengan mempertimbangkan pada tingkat perencanaan. Ada alat, ada bahan, sumber yang tersedia, ada guru yang membantu untuk memilih dan menentukan tema yang akan dipelajari. Kemudian, tema ini tuh juga berfungsi sebagai kerangka umum pembelajaran yang berasal atau sudah dipilih oleh guru berdasarkan pokok bahasan. Hal ini tuh disebut menunjukkan bahwa pada peristiwa-peristiwa aktual yang menarik perhatian siswa. Nah, untuk contohnya dari implementasi ini tuh seperti seorang guru kelas 4 SD di Malang itu mengangkat pokok bahasan bumi. Nah, pada pokok bahasan ini itu menampilkan pembelajaran terpadu. Dalam keperluan ini, guru juga menjadikan pokok bahasan bumi sebagai intinya. Nah, seluruh kegiatan belajar untuk suatu waktu tertentu akan berlangsung misalnya 2-4 hari. Apabila yang ingin dicapai adalah penguasaan berbagai generalisasi yang terkait dengan kehidupan di bumi, seperti itu. Maka pertanyaan yang dapat digunakan untuk memadukan kegiatan belajar mengajar dapat saja diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, di mana kita akan tinggal? Di sana itu ada lokasi, ada provinsi, dan ada negara. Yang kedua yaitu, bagaimana manusia memanfaatkan bumi untuk kehidupan itu? Yaitu di sana ada apa? Ada manusia di tempat kita, ada manusia di bagian di negara kita, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu manusia di bumi ini membutuhkan apa saja untuk bisa hidup. Nah, di situ ada persamaan kebutuhan dari manusia yang berbeda-beda. Selanjutnya yang keempat yaitu apa yang membedakan ciri dan keperluan manusia yang satu dengan manusia lainnya. Nah, di situ ada ciri khas untuk kelompok-kelompok manusia, ada baik dari segi fisik maupun sosial budaya yang berlaku di negara kita. Selanjutnya di sini ada proses penyelenggaraan pembelajaran terpadu proyek pengajaran unit. Di sini terbagi menjadi 3, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan juga ada kulminasi. Nah, untuk perencanaan tersendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu ada penjajakan tema-tema, ada penetapan tema-tema, ada pengembangan subtema, dan juga ada penilaian proses. Sedangkan pelaksanaan yaitu terbagi menjadi 4, ada pengumpulan informasi, ada pengelolaan informasi, ada penyusunan laporan, dan juga ada penilaian proses. Dan untuk yang ketiga itu kulminasi, itu terbagi menjadi 2, yaitu ada penyajian laporan dan juga ada penilaian. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.